Yuk mimpilah yahdi qalbahu. Sing sapa-sapa tumemen imane marang Gusti Allah paring pitunjuk marang atine. Pitedah saking Gusti Allah menika mapanipun wonten batos. Tidak di otak kita tapi di dalam hati kita. Maka tadi kalau ternyata diantara yang dibutuhkan agar hati tadi mampu menjadi wadah petunjuk Allah, ya harus hati yang hidup tadi, bukan hati yang mati. Di antara upayanya adalah zikrul maut. Bahkan dikatakan aksiru zikrul maut, perbanyaklah. Tidak cuma nunggu ada peristiwa kematian, kapan saja harus kita ingat, karena yang namanya al-mautu fujaatun, kematian itu surprisingly begitu ya, mendadak, kita tidak pernah tahu. Bahkan dalam beberapa riwayat digambarkan orang yang mati itu sendiri itu seringkali tidak menyadari kalau saat itu dia sudah mati. Dipikir masih hidup di dunia, cuman sekedar mimpi saja. Itu gambaran keterangan itu demikian. Maka indahnya memang ya kalau istilah Jawanya itu mati sakjroning ngawurip, dalam artian memang mempersiapkan mati. Kita masih hidup itu kita sudah mempersiapkan diri untuk mati, karena memang mati itu tadi dalam Islam mesti kembali ke asal mula. Tiang Jawi mestani sangkan paraning dumadi, sangkan itu asal, ya. Paran itu arah tujuan, dumadi itu kejadiannya. Asal kejadiannya kita dari Allah, ya mesti kembali kepada Allah. Mesti mengingat mati itu tujuannya begitu, supaya kita sadar benar setiap saat ini gerak hidup kita ini kembali kepada Allah atau mengarah kepada yang lain. Ini biar berbeda dengan pengendikan Ustadz Khairuddin dan Ustadz Masrifan. Ini sengaja saya ajak menggali hal yang demikian ya. Kalau saya buat gambaran ya, innalillah wa inna ilaihi rajiun, itu kalau kita misalnya kita buat satu gambaran titik begitu ya. Titik ini asal tadi, sangkan kita asalnya dari Allah. Perjalanan hidup kita itu bisa melingkar. Macam-macam yang kita lakukan tadi, berbagai macam hambatan kita alami, bisa rute yang kita tempuh tadi macam-macam. Tapi itu mesti kembali nanti kepada titik asal mula tadi. Yang bagus, yang ideal itu adalah vektor gerak kita dalam hidup itu tetap konstan, vektor gaya. Apa ini vektor gaya? Ini ilmu apa nih ya? Dulu ilmu mekanika ya, ilmu gaya, ilmu pesawat ya. Vektor gerak kita itu harus tertentu, tetap konstan. Kalau nanti bisa konstan, itu dari satu titik tadi bergerak melingkar begitu. Bergerak melingkar sampai kembali kepada titik itu lagi. Jadi dari satu titik kembali melingkar begitu dalam perjalanan hidup, balik lagi ke situ. Satu lingkaran penuh. Itu kalau kata orang Jawa, wer. Maka kalau dalam jagat pewayangan Purwo itu digambarkan Raden Bima Sena, namanya Bima Sena, ketika sudah mampu merucak dirinya karena ketemu sama dewa yang merucak dia, namanya Dewa Ruci. Perjalanan hidupnya tadi melingkar begitu tadi, kembali kepada titik semula. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, balik lagi ke titik semula. Itu wer. Maka ganti namanya, ya diganti namanya bukan Bima Sena lagi, jadi Werkudara. Itu kalau jagat pewayangan demikian.
Jadi sudah tuntas itu. Dia sudah ketemu dengan sangkan paraning dumadi tadi. Itu kalau jagat pewayangan. Nah kita ini nun sewu umat Islam ora usah mikir angel-angel. Kanjeng Nabi itu diutus ngajari kita semua, ngasih satu metode, satu cara, ora usah kakean mikir, wis karek. Nek cara zaman saya kuno dulu ngarani sekarang ngeblat. Kalau anak sekarang ngeblat itu mungkin enggak tahu ya, taunya copy paste gitu ya. Ya. Kalau zaman saya dulu namanya ngeblat. Ngeblat itu istilahnya ya, ini misalnya ada gambar begitu, kita tidak bisa gambar sendiri, kita ambil kertas transparan begitu ya, ditempel ini gambar tadi, terus kita ikuti. Nah itu ngeblat kalau zaman saya kecil dulu begitu. Sekarang itu anak sekarang nggak tahu ngeblat itu apa, ngertinya copy paste begitu. Ketika saya ini anu nek tutusan ini anu yang niku copy paste niku. Ah ya wis masa burung kowe ngarani nek yang ngarani ngeblat. Kita tuh tinggal ngeblat saja. Ngeblat apa? Loh, ada pedoman. Buddha Linas itu sudah dibuatkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Tinggal ngeblat saja sudah. Tinggal copy paste dari situ, nggak usah kakelan mikir. Wes, itu saja. Dengan Buddha Linas itu tadi kita sudah akan bisa jalani tadi kehidupan tadi. Jadi kalau kita ingin tahu vektor geraknya itu seberapa, itu ada di situ sudah. Perkara kecepatan itu masing-masing orang punya kecepatan sendiri-sendiri. Kulu ya'malu ala syakilatihi, nek ngendikanipun ayat ngaten, masing-masing orang nanti akan bertindak, bersikap, beramal sesuai dengan tingkat kesulitan yang dia hadapi. Nanti dengan Quran tadi satu titik, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nek jenengan gunakan petunjuk-petunjuk yang lain yang bukan Quran, nanti jadi obat nyamuk. Dari satu titik tadi, karena vektor geraknya tidak konstan tadi itu, nggak balik ketemu lagi titik tadi. Semakin lama semakin jauh dari titik semula, semakin jauh dari petunjuk Allah. Kayak obat nyamuk. Tahu ya obat nyamuk, dan saya ya obat nyamuk bakar itu kan wer begitu ya. Nah, mumet itu ya. Jadi sesungguhnya kita itu dipermudah sama Allah, dibuat gampang, rasa rekoso, rasa angel-angel, tinggal tadi copy paste, arep model sing piye sudah komplit di dalam Quran tadi. Itu seperti itu. Maka ketika dikatakan bahwa Allah itu zat yang khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, ketika Allah menyatakan demikian bahwa peristiwa hidup, peristiwa mati, peristiwa hidup kita ini punya makna, memang menguji kita. Memang menguji kita, memang diuji, dituntut untuk merespon, menanggapi kenyataan hidup ini dengan satu amal yang sak baik-baiknya, sak bagus-bagusnya. Nah, sing bagus tuh kadang-kadang kan kita begitu dalam hidup tadi. Yo gelem aku tumindak sing apik. Contone sapa? Lho sudah dikasih contoh Rasulullah uswatun hasanah. Dah. Itu itu ya seperti itu. Memang kalau dalam jagat pewayangan itu memang ya emang itu akal-akalane para wali, mulai diarani ringgit niku wali sing Sunan Giri sing nganggit. Nanti masing-masing wali nanti memberikan apa kontribusi atau apa namanya begitu, nganggit ini nganggit itu, tapi secara keseluruhan yang ditugasi untuk membuat konsep tadi memang awalnya tadi Sunan Giri ringgit, maka diwistani ringgit Sunan Giri sing nganggit. Gambarannya yang menggambaran kehidupan manusia dalam ringgit tadi.
Bagaimana ketika manusia tiada ilmu, ya seperti Nakula dan Sadewa yang ilmu ela-elu melamai. Terserah yang di atas gimana, mau ke sana ya sana, perintah sana ya sana, ela-elu. Maka di dalam tataran wayang Pendowo, Nakula Sadewa itu tadi, yang ela-elu itu tadi, itu posisinya paling bawah. Untuk tidak ela-elu meningkat dengan mencari ilmu. Yang banyak ilmunya kalau jagat pewayangan tadi Arjuna, Janaka atau Arjuna. Itu sudah tidak elu-elu, punya ilmu dia. Ora tanggung-tanggung, sembarang dingelmoni istilahnya, ya. Sembarang guru diguruni. Banyak. Saking banyaknya sehingga tidak jelas mana yang hak, mana yang batil, itu jadi talbis, campur aduk. Maka tadi ditingkatkan lagi, ya, untuk benar-benar tidak jadi obat nyamuk tadi, tapi betul-betul satu lingkaran, naik tingkat dari Arjuna ke Werkudara tadi. Sudah teorinya sudah sampai, cuman penghayatan sekarang persoalan batin tadi, karena di situ dituntut, ya, di dalam innalillahi wa inna ilaihi rajiun tadi dituntut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, yang bisa sampai di sini cuman Puntadewa, Yudhistira atau Puntadewa. Maka jimat Kalimasada tidak bisa dibawa oleh Nakula Sadewa, tidak bisa dibawa oleh Arjuna, tidak bisa dibawa oleh Werkudara. Yang bisa membawa cuman Puntadewa saja. Maka kalau jenengan pernah meresani lakon Matine Puntadewa, ya, saya pernah melihat, kalau nggak salah di YouTube itu Kisena Nugroho pernah memainkan lakon tadi, matinya Puntadewa tadi. Itu karena diceritakan di situ Puntadewa itu belum bisa mati sebelum jimat Kalimasada tadi bisa dibaca olehnya, sehingga lakon terakhir tadi itu dalam jagat pewayangan Purwa tadi itu Puntadewa ketemu Jeng Sunan Kalijaga. Nah, itu tadi bertanya bahwa jimat seperti ini lalu dibacakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh, lah kalau itu begini bunyinya. Lalu singkat cerita dibacakan. Nah, setelah baca itu barulah Puntadewa tadi bisa mati. Itu simbol bagaimana la tamutuna illa wa antum muslimun. Mojo mati nek urung iso kalimat syahadat gitu tadi. Itu memang ya akalannya wali semua gitu. Filosofinya begitu, cuman sayangnya banyak orang nonton wayang itu cuman maaf motifnya cuman cari hiburan, tidak cari tuntunan gitu ya. Ini persoalan. Nah, kembali kepada yang kita tadi bicarakan bahwa dengan mengingat mati tadi, ingat bahwa prinsip innalillahi wa inna ilaihi rajiun kita mesti ngeblat, mesti copy paste dengan Hudalinas tadi. Tidak boleh yang lain-lain. Hudalinas Al-Quran itu tadi. Maka ketika digambarkan bahwa dalam Quran wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu, apa yang disampaikan Rasul kepadamu laksanakan. Wa manahakum anhu, apa yang dia cegah pantahu ya jauhilah. Banyak orang itu kadang-kadang nun sewu, mohon maaf kadang-kadang menganggap maaf ada orang yang lebih bagus daripada Rasulullah, kadang-kadang demikian. Apalagi sekarang ini dengan era katanya Mojopahit bangkit katanya. Kembali ke jati diri leluhur. Itu kan idola dari tanah Gersang.
ucapan-ucapan demikian tadi itu berarti tidak menyadari bahwa jagat gumelar ini memang diciptakan oleh Allah, ya. Dan ya suka-sukanya Allah yang dijadikan contoh itu siapa? Sama seperti kita ini, kita tidak pernah bisa milih orang tua kita siapa. Coba, apa pernah kita dilusun, mbok saya di dunia jadikan manusia, orang tua kita yang ini, yang begini, yang begitu. Nggak bisa. Udah begitu, setelah kita dipilihkan oleh Allah orang tua kita dikasih satu ketentuan. Ubudullah la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Di sini sesungguhnya menunjukkan Allah tuh memang suka-sukanya Allah. Kita nggak bisa milih orang tua kita cuma disuruh berbuat ihsan sama orang tua. Padahal kenyataannya belum tentu orang tua kita tuh sayang sama kita, belum tentu. Apalagi kalau putranya banyak, ya. Ada yang lebih disayangi daripada kita. Kadang-kadang kita udah kok di rumah saya. Yang lebih disayangi yang itu, gitu. Terserah orang tua kita mau lebih sayang kepada yang lain bukan diri kita, tetap saja kita disuruh ihsan. Orang tua kita sayang sama kita ya bakti sama orang tua kita kurang sayang sama kita ya harus berbakti pada orang tua kita andai kata tidak sayang sama kita ya harus tetap berbakti sama orang tua kita. Tidak ada pilihan lain. Faktor geraknya memang harus begitu. Itu suka-sukanya Allah buat ketentuan demikian tadi. Jadi kalau kita masih merasa maaf, wah, kok kayak ngono, kok aku nggak ngono ya? Ini menunjukkan bahwa kita belum sadar diri kita tadi, bahwa kita sesungguhnya sudah disuruh ngeblak saja sama aturan yang ada, copy paste saja. Ubudullah la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan, sudah. Maka ketika Rasulullah dalam satu hadis digambarkan idza tarokal abdu du'a ali walidain, ketika tarokal abdu seorang hamba taroka doa, meninggalkan doa li walidain kepada kedua orang tuanya, fa innahu yang qati'u anhu rizqu, maka sesungguhnya lah dia sedang memutus rizkinya. Seseorang hamba Allah, manusia seperti kita, kok menghentikan doanya kepada orang tuanya, maka saat itu hakikatnya dia sedang memutus rizkinya. Aturannya dari Allah memang begitu. Ini kita beruntung diberitahu sama Rasulullah seperti ini. Kalau nggak diberitahu sama Rasul seperti ini, kita nggak mudeng. Sing kae ya wae. Wek biyen disayang sembarang dibantu. Aku dikiwake. Njaluk ping pisan ping pindho, nek orang nganti ping 7 ora lungi misalnya begitu. Nanti apalagi kalau nanti ini yang kadang-kadang saya merasa perlu terpanggil karena ya nanti saya singgung sedikit ya. Jadi ada kaitan dengan ini ya. Jadi ingat betul kalimat Rasulullah itu tadi. Idza tarokal abdu. Idza tarokal abdu, ketika seorang hamba taroka doa. Idza tarokal abdu doa li walidain, ketika seorang hamba meninggalkan, jadi tidak mau lagi berdoa untuk kedua orang tuanya, fa innahu, maka sesungguhnya tindakannya itu yang qati'u anhu rizqu, rizkinya dia putus. Udah rumusannya seperti tadi. Rumusannya seperti itu. Kita nggak bisa buat rumus sendiri ya seperti tadi. Karena untuk orang tua tadi ya harus ihsan, tidak ada. Lu jenenge orang adil. Oh enggak, kalau anak sama orang tua itu enggak boleh bersikap adil, harus ihsan. Ihsan itu di atas adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
Ihsan itu di atas adil. Kita tidak bisa istilahnya apa sama orang tua tadi, ya tadi hitung-hitungan tadi. Bapak ngono aku yang ini, misalnya begitu, ibu ngono aku yang ini. Oh, tidak bisa begitu. Bagi kita sudah ada ketentuan yang harga mati tadi sudah. Wabil walidaini ihsanan sudah. Mau orang tua kita sayang sama kita, mau tidak sayang atau bahkan benci sama kita, tetap saja yang harus kita lakukan adalah ihsan. Tidak cuma adil. Jenengan kok tingalipun kok mboten patos hormat kalian tiyang sepuh. Nggih wong tuwa kula niku sak penake nek kalih kula. Gitu kan adil. Oh, ndak bisa. Nggak ada ketentuan anak bersikap adil pada orang. Ihsan yang ada di atas adil. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengambil pelajaran dari dalil tadi, kalau suatu saat dalam hidup kita kok terasa maaf-maaf rasanya ekonomi ini rodok kangelan begitu tadi, mafhum mukhalafah dari dalil tadi, oh ini kurang doa kita kepada orang tua kita. Allah menuntut lebih. Lu suka-sukanya Allah. Orang lain berdoa sehari 3 kali cukup. Kita mungkin dituntut Allah berdoa 17 kali ya bisa. Suka-sukanya Allah. Jangan pernah kita apa istilahnya sok hebat sama Allah. Nggak mau diatur sama Allah, maunya Allah yang kita yang ngatur misalnya. Ya nggak fair tuh kalau begitu. Oh, ya bukan urusan fair atau tidak. Kalau sudah ya suka-sukanya Allah. Suka-sukanya Allah. Nggak bisa main-main saklek kan nggak bisa. Ya sudah seperti itu kalau sama Allah. Ini sekedar non sewu, sekedar cerita saja gambarannya. Saya tidak cuma sekali diuji oleh Allah. Suatu saat ada peristiwa kematian tadi. Yang sedo tadi itu kebetulan orang yang masa hidupnya membenci luar biasa sama saya. Loh, ketika pas sedo itu sama keluarganya saya yang disuruh ngimami sholat jenazah. Padahal dawuhnya Rasulullah, kalau sudah urusan sholat jenazah, ikhlaskanlah. Sudah, nggak boleh ada perasaan. Loh gitu kalau cuman sekali, lebih dari sekali. Ya. Jadi kalau saya diceritani bagaimana Buya Hamka diminta Bung Karno untuk nyolatkan jenazahnya, ya kan? Padahal dulu Bung Karno yang memenjarakan Buya Hamka. Itu saya nyontohnya di situ saja. Loh, kalau nuruti, menurut saya nuruti rasaning batin itu tadi, nuruti batin tadi. Ya mungkin secara halus mungkin apa ndak ada yang lain gitu. Tapi kok darulah ternyata begitu. Saya jadi ingat Buya Hamka tadi. Oh iya, Allah sudah ngasih contoh, ndak usah jauh-jauh. Di sini saja ada yang dikasih bisa jadi contoh. Ya alhamdulillah. Singkirkan dulu tadi semua yang ada dalam hati tadi, bersihkan semua perasaan ini. Karena Rasulullah juga pernah pesan ya, la tasubul amwat, terhadap orang yang sudah meninggal jangan pernah mencela, jangan pernah mencaci, jangan pernah menjelek-jelekkan. Jangan pernah, ya. Jadi kalau sudah berbicara yang sudah sumare, hendaklah dibicarakan yang baik-baik saja. Maka tadi ketika saya, wah itu memang konsentrasi mau mengawali sholat tadi ya luar biasa. Ini saya harus menghilangkan berbagai macam gejolak batin tadi.
Kalau cuma sekali mungkin ya kebetulan ya, lebih dari sekali masalahnya gitu kan. Sehingga saya pernah selesai nyolati jenazah begitu, terus familinya ngerangkul saya karena beliau tahu benar sesungguhnya orang tadi itu selama hidupnya kayak apa. Ya suka-sukanya Allah gitu ngaturnya, tinggal kita bagaimana mensikapi sebagai hamba Allah. Jadi kalau kembali ke situ, ini sedikitnya tadi Nun Sewu, ini saya sengaja berbicara yang agak berbeda mungkin dengan Pak Khairuddin dan Pak Mas Rifan ya, supaya tidak tidak bosen ya. Kembali kepada dalil tadi. Ya. Nun Sewu, saya memang background saya sebelum ngaji itu saya memang dari keluarga Jawa asli Jawa asli. Nah, sehingga semua hal-hal yang berbau Jawa tadi ya dijejalkan di dalam benak dan pikiran saya sejak kecil, gatok gitu istilahnya. Orang Jawa itu maaf ya tadi gambarannya itu ya Janoko tadi. Wabeh diguroni ya, campur aduk ya. Sehingga ndak cepro tadi istilahnya. Wong Jawa sing penting jawabe jadi semuanya kadang-kadang jadi ndak cepro. Nah beruntung kita maka kita. Saya sebagai orang Jawa saya betul-betul merasa beruntung. Oh ternyata ada Al-Quran yang diturunkan Allah dan la raiba fi Quran itu. Nggak pakai gamang, nggak pakai ragu-ragu, nggak pakai relatif. Maka Imam Syafi'i memberikan satu kaidah memahami kalimat Quran, al-aslu fil kalam al-haqiqatu. Memahami kalimat dalam Quran itu ya apa adanya itu. Ya sudah, apa adanya Quran seperti itu, ya sudah, seperti itu sudah. Karena memang di situ titik poinnya tadi itu, kalau kita ingin benar-benar mendapatkan arah vektor gerak dalam hidup yang tepat ya di situ tadi sudah. Maka dikatakan hudan linas. Dengan menjadikan Quran sebagai petunjuk hidup, kembali nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak bakal jadi obat nyamuk dan kembali dari awal titik kembali ke titik itu seperti itu. Nah inilah yang penting kita camkan ya, karena semua kejadian hakikatnya adalah tanda kekuasaan Allah ya. Maka andai kata ini tadi namanya tadi kadang-kadang ya sekali lagi era akhir zaman tadi saya singgung sedikit di dalamnya Pak Eko tadi di Brunojoyo sana. Latakum musa'ah, dalam satu hadis Rasul menggambarkan hari kiamat itu tidak terjadi hatta talhaqqa qabailu min ummati bil musyrikin, sehingga qabailu min ummati banyak kelompok, banyak kabilah dari umatku kata Rasulullah talhaqqa bil musyrikin, justru bergabung dengan orang musyrik. Umat Rasulullah itu kan umat bertauhid, mestinya wong perintahnya ubudullaha la tusyriku bihi syai'an, ibadahlah, sembahlah Allah, jangan sedikit pun mensekutukan Allah. Umat Rasulullah itu mestinya begitu, tidak ada kesyirikan. Tapi akhir zaman justru banyak umat Islam yang bergabung dengan kesyirikan. Oh kalau Jawa tadi itu ya karena tadi carane wayang ya seperti Arjuna tadi. Wabeh campur ya. Enggak jelas hak dan batil itu campur semua. Belum bisa mukhlisin Alauddin, makanya enggak bakalan mampu menerima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak akan mampu. Tidak bisa la ilaha illallah dilaksanakan tanpa Muhammadur Rasulullah. Mereka mboten saged, mboten bakalan badhe saged. Jalannya cuma itu.
Betapa tidak, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mari kita perhatikan di situ. In kuntum tuhibbunallah, jika Anda mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Karena di situ tadi kul di depannya Rasulullah Muhammad didikte oleh Allah. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Akunya kembali ke Rasul. Jadi jika Anda mencintai Allah, ikutilah Rasulullah. Akibatnya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai Anda. Terus, nah, pada satu dalil yang lain digambarkan Allah itu la yu'til iman illa liman yuhibbu. Allah tidak pernah mengkaruniakan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Tanpa cintanya Allah nggak bakalan ada iman. Untuk dapatkan cintanya Allah tadi, fattabi'uni, ngikuti Rasul tadi. Jadi kalau nggak ngikuti Rasul, nggak dicintai oleh Allah, nggak bakalan punya iman. Maka tadi la ilaha illallah tidak mungkin diwujudkan tanpa Muhammadur Rasulullah. Jangan pernah ngoyo-woro, jangan pernah mikir yang neko-neko. Sederhana saja. Ikuti dulu Quran itu. Karena asdaqal hadis kitabullah, sejujur-jujurnya informasi ya kitabullah. Maka tadi di situ. Inilah yang penting kita perhatikan di dalam prastawa seperti ini. Sekali lagi bahwa fenomena kematian itu sesungguhnya menguji kita masing-masing, kita yang mensikapi. Kita kan mengalami peristiwa kita menyaksikan ya, kita menyaksikan tanda kekuasaan Allah yang namanya fenomena kematian. Kita sesungguhnya masing-masing diuji oleh Allah agar kita bersikap atau merespon ujian tadi dengan satu amal yang sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan. Nah, termasuk rawuh jenengan sedaya wonten papan mriki, kedatangan Anda semua di tempat ini mestinya juga di dalam rangka beramal, bersikap merespon ayat Allah tadi dengan satu sikap yang sebaik-baiknya. Yang sebaik-baiknya. Termasuk tadi kita ingatkan, Rasulullah pernah mengingatkan la tasubul amwat. Jadi sudah, kalau sama orang yang sudah istilahnya sudah meninggal ya, jangan dicela. Bahkan nanti ada kalimat yang lain ya, ada kalimat yang lain, mari kita perhatikan bagaimana yang harus kita bicarakan memang yang cuman yang baik saja gitu ya, cuman yang baik saja. Jadi apa istilahnya, kalau kita misalnya ya namanya dalam hidup kan kita suka ngobrol satu sama lain misalnya, wah biyen Pak Gomo begini, hati-hati. Jangan sampai membicarakan hal-hal yang tidak bagus. Hanya yang bagus-bagus saja yang bisa terhadap mereka yang sudah dipanggil Allah. Hanya yang baik-baik saja. Ketentuannya memang demikian tadi. Suka-sukanya Allah buat aturan tadi. Kita tinggal tadi ikuti saja. Kalau ingin tadi benar-benar kita akan kembali kepada titik awal tadi. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada sangkan parane itu mati tadi. Kembali. Namanya betul-betul utuh. Tidak akan tersesat. Tidak.
Nah, perkara lingkarannya tiap bisa berbeda kan, ada yang lingkaran mungkin dari sini cuman bentuk lingkaran kecil loh, ada yang mampu lingkarannya lebih besar, tapi kembali ke titik yang sama. Lingkarannya lebih besar lagi, iya, tapi kembali kepada titik yang sama, bukan jadi obat nyamuk. Jadi kalau tadi yang maaf ngambil petunjuk selain dari Al-Quran tadi, ya nggak kembali jadi obat nyamuk. Semakin lama semakin jauh dari titik asal tadi. Naudzubillah, naudzubillah. Maka jangan, termasuk tadi fenomena akhir zaman, banyak orang yang maaf cuman istilahnya terjebak dengan teori hoax istilahnya ya. Teori hoax itu konon katanya semuanya harus ada faktanya, lihat, jadi semuanya didasarkan faktanya. Maka ketika nanti tiba-tiba ada orang musyrik memberitahu, sidone kapan? Jumat kliwon, Jumat 6 kliwon, 8 6 karo 8 14. Engko sing ditinggal kangelan ekonomine. Ya. Misalnya demikian tadi. Itu kalau ada informasi begitu, kita sebagai orang Islam mesti tahu benar bahwa yang demikian-demikian tadi bisa terjadi bukan asal, mesti didukung fakta, rekam jejak kalau istilah sekarang begitu tadi. Maka dipercaya orang karena faktanya begitu. Mereka yang terperdaya dengan teori hoax kan begitu, faktanya begitu. Dan kalau kita kembali kepada dalil tadi, jika seorang hamba meninggalkan doanya kepada kedua orang tuanya, maka hakikatnya dia memutus rezekinya. Oh, berarti kalau ada suara maaf, suara kesyirikan semacam tadi, itu isyarat dari Allah kepada kita bahwa kita disuruh lebih banyak berdoa lagi kepada orang tua kita. Caranya begitu, sikapi tipu daya setan itu tadi. Setan tidak mungkin memperdaya manusia atau beritanya 100% bohong, nggak bisa, nggak laku. Setan pasti menyelipkan kebenaran. 1% kebenaran, 90% bohongnya, tapi ada benernya. Nah, kebanyakan benernya tadi pada fakta. Kowe nek ra ngandel kae, apa kae sidone? Misalnya, ae satu legi, 1,9 legi, 5, 14 toh. Lah, kayak deleng piye ekonomi bareng Bapak is itu. Murat mare toh. Ah. Itu karena fakta. Wah, hati jadi banyak. Oh gitu ya. Ya inilah kita nggak menyadari bahwa setan buat tipu-tipu semacam tadi. Sementara Rasulullah sudah memberitahu tadi ada hal-hal yang seperti ini yang tidak bisa kita abaikan. Idza tarakal abdu du'a ali walidain, ketika seorang hamba menghentikan doanya kepada kedua orang tuanya, fa innahu, maka sesungguhnya tindakan tadi ya, yang qati'a anhu rizqu tadi, rizkinya akan putus. Ya, ini apa namanya, sudah ada arahan ya. Kita hampir sampai kepada waktunya, jadi saya rangkum ya, saya rangkum supaya tadi tidak ruwet gitu ya misalnya. Jadi malam ini kita hadir di sini dalam rangka zikrul maut, mengingat kematian kita masing-masing. Ingatlah bahwa untuk menuju maut, perjalanan hidup kita harus berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan, yaitu hudan dinas Al-Quran. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau ada informasi-informasi dari luar ajaran Rasulullah, meskipun itu didukung fakta, tidak bisa dijadikan sebagai satu pedoman.
Meskipun yang disampaikan oleh Rasulullah barangkali belum ada faktanya, tapi itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran. Wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang disampaikan Rasul kepadamu, laksanakan. Meskipun barangkali faktanya kita belum ketemu. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan semakin yakin dalam hidup tadi, tidak menggerambyang begitu istilahnya, pasti ya, terserah walau karihal kafirun, meskipun barangkali orang kafir nggak suka dengan itu halusinasi, dipercaya. Banyak orang mengatakan bahwa Al-Quran ini halusinasi, karena memang mungkin ada hal-hal yang belum dibuktikan oleh Allah. Contohnya apa? Arsalah rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli. Rasul itu diutus untuk memenangkan al-Islam ini atas semua keyakinan yang lain. Faktanya sekarang al-Islam belum di atas, masih kalah dengan keyakinan yang lain. Ya, tidak ada faktanya. Halu, berarti. Enggak. Itu tinggal masalahnya belum. Kenapa belum? Kita sesungguhnya yang diperintah oleh Allah secara tidak langsung mewujudkan ayat tadi. Kita punya tugas untuk memenangkan dinul Islam atas din yang lain. Itu kita, tanggung jawab kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi penggalian, dan mohon maaf sekali lagi, mungkin ada hal-hal yang tidak nyaman rasanya. Saya sekali lagi minta maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kula pungkasi.